atau tubuh kita adalah bait Allah. Dan yang kedua, jemaat atau orang-orang yang terpanggil keluar dan masuk dalam persekutuan di dalam Kristus. Jadi pengertian eklesia dalam perjanjian lama klik ini Pak supaya keluar suaranya. Nah sudah, tadi nak keluar suara. Berarti ulang dari pertama tuh tadi. Ya, saya kembali di dalam Tuhan untuk berkumpul memuliakan Tuhan. Jadi eklesia ada dua pengertian. Yang pertama, tubuh kita sebagai gereja hidup atau tubuh kita adalah bait Allah. Dan yang kedua, jemaat atau orang-orang yang terpanggil keluar dan masuk dalam persekutuan di dalam Kristus. Ya, kita boleh baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Jadi pengertian eklesia dalam perjanjian lama, yang pertama, eda artinya kumpul atau dihimpunkan bersama. Jelas suara? Jelas. Ya. Jadi pengertian eklesia dalam perjanjian lama seperti yang sudah disampaikan tadi, yang pertama yaitu eda artinya kumpul atau dihimpunkan bersama. Dan yang kedua, gahal, yang artinya memanggil perhimpunan dari suatu umat yang terpanggil. Sedangkan di dalam perjanjian baru, yang pertama, jemaatku atau orang-orang percaya yang dihimpunkan Tuhan. Jadi yang pertama, jemaatku ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan yang sudah saya sampaikan tadi, atau orang-orang yang percaya yang dihimpunkan Tuhan. Ya, kita boleh baca di dalam Matius 16 ayat 18, Matius 18 ayat 20. Baru yang kedua, kawanan domba. Ya, ini adalah ini merupakan istilah-istilah di dalam Alkitab berbicara tentang gereja. Jadi yang kedua adalah kawanan domba. Ya, kita baca di dalam Markus 6 ayat 34 atau di dalam Roma 8 ayat 36 atau di dalam Yohanes 10 ayat 3. Baru yang ketiga yaitu murid-murid atau orang-orang percaya kepada Kristus. Contoh saya dan saudara. Amin. Amin. Tuhan. Jadi pengertian eklesia ada dua, yang pertama di perjanjian lama, baru di perjanjian baru. Baru yang keempat, tadi ketiga, ini merupakan istilah-istilah gereja yang tertuang di dalam Alkitab. Kalau yang keempat adalah tubuh Kristus. Jadi kita adalah tubuh Kristus. Orang bisa baca di dalam Efesus 1 ayat 22, Efesus 5 ayat 23, Kolose 1 ayat 24. Baru yang kelima, keluarga Allah. Jadi ketika kita dipanggil keluar, kita menjadi keluarga Allah. Jadi di situ kita terwujud di dalam satu kasih, yaitu kasih Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Baru yang keenam, bait Allah. 1 Korintus 3, 16, 17 itu yang disampaikan oleh Ibu Fonda.
sekarang di sini stop. Lanjut. Tanya Pak dosen, bisa kedengaran belum? Nanti kita dia buat Pak Rambus fokus mengajar jangan ya kita. Nanti beri jawab di WA. Nanti kita yang tanya-tanya. Lanjut. Ya, kita lanjut. Kalau boleh tanya kepada para mahasiswa sore hari ini, ya, kapan lahirnya gereja? Ya, Bapak Ibu pada sore hari ini sudah pengalaman di dalam pelayanan. Jadi kapan lahirnya gereja? Menurut para mahasiswa yang Maksudnya ini gereja secara gereja organisasi atau organisme? Karena kalau gereja secara organisme ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ketika organisasi itu di Kisah Rasul 11 karena Iya. Amin. pada waktu Stefanus mati, kemudian pengikut Kristus pergi ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Jadi di Antioquia itulah pertama-tama berkumpul sehingga disebut Kristen. Iya, 100 untuk Ibu. Jadi Ibu Lani. tepatnya di hari Pentakosta, di mana Amin. Tuhan mentabiskan ke 120 murid sebagai jemaat pertama dari Amin. Antioquia. Jadi di situ lahirnya istilah gereja. Jadi ketika penuangan Roh Kudus pada saat itu di dalam Kisah Para Rasul, maka terjadilah satu restorasi iman di Antioquia itu, maka terjadilah pembaptisan gereja oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi tepat, yaitu di Antioquia. Gereja atau jemaat untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi di Antioquia. Jadi ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan atau memegang satu sidang, kita mesti harus tahu tentang sejarah gereja ini. Jangan kita pegang sidang lalu kita tidak tahu kapan gereja ini dilantik oleh Yesus Kristus secara langsung. Jadi di Antioquia kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Amin. Ya, di dalam bergereja tentu kita tahu ada tugas-tugas panggilan gereja, ya. Jadi ya, tugas yang pertama adalah sebagai warga gereja atau gereja hidup orang percaya. Tugas utama yang dikehendaki Tuhan sebagai kepala gereja adalah kira-kira apa, saudara? Tugas utama yang dikehendaki Tuhan sebagai kepala gereja adalah menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, jadi tugas yang pertama orang menjadi saksi Kristus. Bahkan tugas ini disampaikan Tuhan sebelum hari Pentakosta, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1:8. Baru bersaksi adalah bagian dari. Dan yang kedua sebagai pemimpin gereja atau hamba Tuhan. Apa kira-kira tugas dari hamba Tuhan? Ya, mahasiswa yang lain, apa kira-kira tugas sebagai hamba Tuhan? Nah, kita ini sementara yang lain sudah menjadi hamba Tuhan dan lain masih sementara mungkin menjadi hamba Tuhan. Apa tugas utama hamba Tuhan? Menyampaikan firman Tuhan. Ya, menyampaikan firman Tuhan dari Timika. Dari Timika. Ada yang mau jawab? Ya, Silakan. Silakan jawab. Dari Timika, apa tugas dari hamba Tuhan?
Amin. Amin. Haleluya. Mantap. Tuhan. Ya. Tugas sebagai hamba Tuhan yang mengemban tugas amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus tentu untuk memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan Injil, bukan memberitakan Injil yang lain. Ya. Dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridku. Bukan cuma sampai menjadi muridku, tetapi bawa mereka baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra yang tepat, Putra dan Roh Kudus. Karena anak itu banyak. Jadi istilah anak Tuhan, anak setan. Kan? Jadi yang tepat adalah Putra dan Roh Kudus. Jadi tepat yang disampaikan oleh hambanya yang ada di Timika. Jadi tugas sebagai pemimpin gereja atau hamba Tuhan adalah mengemban tugas amanat agung Yesus Kristus. Yang ketiga, sebagai wadah gereja atau organisasi atau tempat beribadah adalah tempat berhimpunnya segala makhluk. Ya. Semua orang dalam berbagai karakter dan sifatnya. Jadi di dalam gereja itu pasti ada beda-beda karakter ya. Tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan tentu kita bisa mengatasi karakter-karakter itu. Jadi di dalam gereja itu berbeda-beda karakter. Jadi walaupun di dalam Tuhan, makanya saya sampaikan tadi kalau kita masih tetap tinggal di dalam kegelapan ini, maka kita tidak bisa dinyatakan bahwa kita adalah gereja yang utuh, ya. Tetapi kalau kita dinyatakan sebagai gereja yang utuh adalah keluar dari kegelapan itu menuju dalam terangnya yang ajaib, ya. Jadi yang ketiga, sebagai wadah gereja atau organisasi atau tempat beribadah adalah tempat berhimpunnya segala makhluk. Semua orang dalam berbagai karakter dan sifatnya yang harus dibentuk untuk umat-umat yang ada di dalam wadah gereja atau dalam organisasi. Jangan ketika kita jumpai jemaat-jemaat yang punya karakter yang di luar dari ketetapan firman, contoh, nah itu kan kebanyakan pemimpin gereja seperti itu ketika mengalami satu pergumulan di dalam satu organisasi, ya bisa saja hamba Tuhan ini yang keluar atau jemaat yang keluar. Nah, sebetulnya kalau kita selaku pemimpin, kita rangkul jemaat yang ada, kita bentuk dia dengan kasih. Alkitab catat dengan kasih Kristus tentu, ya, karena kasih Kristus itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Yang ketiga adalah membentuk sifat-sifat atau karakter yang ada di dalam wadah atau organisasi itu, ya. Di dalam gereja atau di dalam satu organisasi tentu kita mengenal fungsi dari gereja, ya. Kira-kira ada berapa fungsi di dalam gereja? Nah, kalau pemahaman dari mahasiswa dari Tondano, dan mahasiswa yang dari Timika tuh, dari Tondano yang mau jawab atau? Pak Roli, menurut Pak Roli Makauli, apa fungsi gereja? Di unmute dulu Pak Roli, jangan lupa Pak, supaya kedengaran suaranya untuk interaktif. Dia mesti sehidup ulang. Silakan Pak. Halo? Ya, halo. Bisa.
Dia tanya. Menurut Bapak, apa fungsi gereja? Fungsi salah satu untuk tempat beribadah orang-orang percaya itu memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Kemudian di gereja bagaimana firman Tuhan itu harus disampaikan Ya. tentang kebenaran Tuhan itu sendiri. Barangkali seperti itu. Ya. Jadi di dalam bergereja atau berjemaat itu ada 3 fungsi atau trifungsi gereja yang harus kita tahu, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Jadi Amin. Ya. di dalam organisasi Bersaksi, gereja kita bersekutu, punya dan melayani kan. trifungsi. Bersaksi, bersekutu, melayani. Bersaksi, bersekutu, melayani. Ya. Yang pertama adalah bersaksi, kesaksian, atau bahasa lainnya adalah marturia. Ya. Jadi yang pertama kesaksian. Jadi kesaksian bukan saja sekedar kata-kata ya. Bukan hanya contoh di dalam satu organisasi gereja, di dalam satu persekutuan ya ada kesaksian ya. Kalau di GPD ada kesaksian. Ya bukan sekedar kita bersaksi seperti itu, tetapi Pengalaman hidup. iya bersaksi secara nyata ya, melalui orang perbuatan ya. Kadang-kadang kan di dalam bergereja itu kelihatannya ya rohani ya, tetapi belum tentu dia rohani ya. Tetapi yang paling inti adalah melakukan kebenaran firman yang Amen. utuh ya. Jadi yang pertama adalah bersaksi atau marturia. Baru yang kedua bersekutu ya, beribadah atau koinonia ya. Jadi sebagai warga gereja adalah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, tentu melalui ibadah ya. Apapun bentuk ibadahnya, intinya adalah memuji Tuhan ya. Amin. Jangan mendikte bahwa persekutuan ini salah atau gereja ini salah, itu haknya Tuhan, tetapi intinya kita tetap beribadah, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan ya. Jadi yang kedua bersekutu atau koinonia. Ya, koinonia. Jadi sebagai warga gereja ada persekutuan yang indah bersama Tuhan, selalu beribadah, dan persekutuan yang rukun sebagai tindakan fellowship. Jadi rukun. Jadi di dalam persekutuan kalau baku cekcok, ya itu dipertanyakan ya. Apakah ada kasih Kristus di situ atau tidak? Ya percaya semua yang terlibat sore hari ini punya kasih yang berlandaskan dari kasih Kristus ya. Baru yang ketiga adalah melayani atau diakonia. Nah, itu yang paling viral istilah sekarang. Diakonia, berdiakonia ya. Jadi sebagai warga gereja berfungsi untuk melayani bukan saja kepada internal organisasi. Jadi bukan cuma sekedar di organisasi tertentu, tetapi secara menyeluruh ya, secara universal. Jadi luas. Bukan umpamanya contoh di tempat ini Gepiri ya. Bukan cuma di Gepiri. Di gereja lain pun kita tetap berdiakonia. Amin. Ya. Jadi ketika melayani diakonia, jadi sebagai warga gereja berfungsi untuk melayani bukan saja kepada internal organisasi, tapi kepada eksternal. Itu yang saya sampaikan tadi, kepada semua orang yang membutuhkan pelayanan. Ya, seperti contoh pelayanan doa orang sakit. Ya, sekarang telah dibatasi dengan COVID. Baru doa dalam pergumulan, contoh kesalahan atau gereja-gereja lain ya. Jadi di dalam bergereja ada 3 fungsi ya.
Pertama, bersaksi, bersekutu, melayani. Ya, terima